Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gundur Zaki Mumtaz dengan NIM 2405110029. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas dekomposisi numerik. Di sini saya membuat algoritma Dolite, Crowd, dan juga Cholesky, di mana di kode ini tidak ada library dan non-OOP. Dalam kode ini, saya mengimplementasikan algoritma tersebut secara prosedural, dan juga program ini memakai inisialisasi dengan membuat matriks kosong menggunakan list, dan juga di kode ini memakai proses eliminasi yang memindahkan informasi dari matriks A ke dalam matriks L dan juga ke U. Di perbedaan yang ada yang saya buat di kode, terdapat di nilai 1 pada diagonal Dolite dan juga nilai 1 di L. Sementara di crowd nilai 1 ada di U. Selanjutnya, di dalam proses penyelesaiannya, saya menggunakan dua fungsi substitusi. Yang pertama, forward substitution untuk mencari nilai Y, dan juga backward yang bekerja secara terbalik dari baris bawah ke atas untuk mendapatkan solusi X. Keunggulan dari metode yang saya buat ini, ya, yang keunggulan algoritma ini itu untuk efisiensi komputasi, karena setelah matriks AA terurai menjadi L dan U, kita bisa menyelesaikan berbagai variasi vektor B dengan sangat cepat tanpa harus mengulang prosesnya dari awal. Yaitu pertama, saya akan menjelaskan matriks Dollet terlebih dahulu. Di sini ada matriksnya. Kedua, untuk bagian def solve Dollet ini bertujuan sebagai ruang kosong untuk menempatkan matriks 3x3, dan juga untuk menjelaskan bahwa L dan U di bagian 0.0. Nah, untuk bagian ini, Dollet dan juga crowd itu bisa terbilang sama. Yang membedakannya itu hanya di bagian ini, L tanda kurung I. Jadi kita mencari L terlebih dahulu. Maaf, maksud saya L-nya itu menjadi satu terlebih dahulu, sedangkan untuk crowd itu U-nya menjadi satu terlebih dahulu. Di sini kita mencari segitiga atas dan juga segitiga bawah, di mana di bagian ini sum L ini, baris ini melakukan perkalian baris dan kolom yang sudah ditemukan sebelumnya. Ini adalah cara manual untuk melakukan dot product tanpa menggunakan library, karena tidak boleh memakai library. Selanjutnya, diagonal utama Dollet itu kita set seperti yang saya bilang, yaitu L-nya sama dengan 1. Sedangkan crowd kita set U-nya sama dengan 1. Yang dimana untuk fungsi bagian ini bertujuan untuk menghitung elemen matriks segitiga atas for J in range I, N. Ini untuk menghitung segitiga atas. Selanjutnya, untuk for J in range I plus 1, N, ini untuk menghitung elemen matriks segitiga bawah dengan membaginya terhadap diagonal U.
Selanjutnya untuk mencari forward substitution atau bisa dibilang forward substitution itu untuk mencari Y. Jadi Y ini untuk mencari bagian Y-nya karena L adalah matriks segitiga bawah. eh, jadi karena L adalah matriks segitiga bawah, baris pertama hanya memiliki satu variabel lah, tak diketahui. Jadi kita mencari nilai atas ke bawah. Jadi nilai Y ini yang sudah didapat sebelumnya langsung digunakan untuk menghitung nilai Y berikutnya. Selanjutnya itu X menggunakan backward substitution karena matriks U adalah segitiga atas. Artinya baris terakhir hanya memiliki satu variabel. Kita harus menghitung dari bawah ke atas. Selanjutnya di sini ada range y plus 1 plus n. Ini adalah fungsi Python untuk loop terbalik mulai dari indeks n kurang dari 1. Ini maksud saya n kurang sampai indeks 0. Selanjutnya kita melakukan percetakan atau print, di mana di sini kita melakukan loop sedikit untuk printnya agar bisa membentuk matriks seperti ini. Di sini hasilnya itu matriks L dan juga matriks U, dan juga di sini ada nilai Y dan juga nilai X. Untuk bagian crowd sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ini untuk menjadi wadah atau ruang kosong untuk matriks 3x3 dimasukkan, di mana L kita asumsikan sebagai 0, U dan U-nya juga sebagai 0. Lalu untuk pertama-tama kita ubah U-nya menjadi 1, di mana kita di sini akan mencari L mencari L terlebih dahulu. Lalu kita baru menghitung U-nya dengan membagi L ya, dengan membagi diagonal terhadap diagonal L seperti itu. Lalu untuk bagian ininya sama saja seperti bagian yang dolite, yaitu ini adalah untuk mencari Y-nya atau bisa disebut forward substitution, dan juga ini juga sama untuk mencari X-nya atau bisa disebut dengan backwards substitution. Dan di sini kita juga cetak itu print sama print matrix L, print matrix U, print nilai Y, dan juga print nilai X. Dan ini hasilnya dari outputnya yaitu matrix L nya, matrix U nya, nilai Y, dan juga nilai X. Untuk bagian algoritma Cholesky, metode ini lebih efisien daripada metode dolite dan juga crowd. Namun di Cholesky ini banyak sekali syaratnya atau harus lebih spesifik untuk melakukan metode ini, yaitu matriksnya itu harus simetris. Jadi untuk pertama-tama kita hanya perlu mencari matriks L-nya terlebih dahulu. Kita mencari matriks L-nya terlebih dahulu. Di bagian ini adalah bagian utama dari Cholesky, yaitu untuk elemen diagonalnya untuk melakukan akar kuadrat. Dan untuk bagian ini adalah elemen non diagonal. Kita membaginya dengan elemen diagonal yang sudah dihitung. Selanjutnya untuk substitution nilai Y,
Setelah mendapatkan nilai U dan nilai Y, nilai U dan nilai L, kita bisa menyelesaikan untuk mencari forwardnya terlebih dahulu, karena L adalah matriks segitiga bawah. Jadi seperti yang tadi saya bilang, segitiga bawah baris pertama hanya memiliki satu variabel tak diketahui, jadi kita mencari nilai dari atas ke bawah, dan juga X-nya juga backwards, bertujuan seperti itu. Dan juga ini masih sama printnya, yaitu menggunakan perulangan sederhana untuk menciptakan baris demi baris baris demi baris. Dan ini bertujuan untuk mencetak matriks dalam satu baris panjang yang sulit dibaca kalau misalnya tidak melakukan ini, maka jadi kayak lebar ke kanan, tidak ke bawah. Jadi kita bisa melihat dengan jelas pola angka 0 yang membentuk segitiga. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.